Dan santri ini memiliki potensi yang luar biasa dan jika dikembangkan ya juga bisa seperti mereka-mereka di luar itu. Betul. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya masih konsen ya bergerak di ruang dakwah ini. Ada banyak hal yang mungkin bisa diceritakan buat teman-teman yang lain. Bukan berarti kita pamer, tetapi ini bisa menjadi pelajaran sekaligus motivasi mungkin dan buat harus dibuka ya generasi dai masa depan ya, karena Kodi sendiri kan tiap tahun terus melahirkan ratusan bahkan ribuan dai ya, sehingga penting bagi dai-dai itu untuk menceritakan pengalaman-pengalaman selama di ibu kota. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kodi Talk dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di Kodi Talk, obrolan renyah dakwah. Dan tentunya minggu per minggu kita sudah lewati dan alhamdulillah beberapa konten di podcast Kodi Talk sudah banyak dan tentunya para penggemar Kodi Talk sudah menunggu nih. Sekian lama belum berjumpa lagi bersama kami di Kodi Talk, dan tentunya kami hadirkan salah satu narasumber hebat kita pada kesempatan hari ini, yaitu Ustadz Fauzan Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Alhamdulillah bisa mampir ke studio Kodi. Iya. Baru kali ini kita bisa mampir ke sini. Iya. Dan kita tahu bersama bahwa Ustadz Fauzan Amin ini merupakan salah satu YouTuber milenial, dai milenial. Ya bisa kita katakan milenial ya, meskipun usianya juga nggak milenial. Hampir milenium. Ya, hampir milenium, betul. Beliau ini salah satu YouTuber santri kota. Dan hari ini kita lihat followernya sudah hampir alhamdulillah puluhan ribu. Ya. 13.000 kalau nggak salah ya kemarin itu ya. Alhamdulillah. Perkembangan santri kota lumayan signifikan ya. Biasa nih. Aktif sekali Ustadz. Dari santri kampung menjelma jadi santri kota. Nah itu nanti kita akan bicara terkait itu, bagaimana perjalanan Ustadz sampai detik ini menjadi salah satu YouTuber santri kota dan seorang dai, seorang ya aktivis dakwah gitu. Dan qori juga dan sebagainya. Banyak sekali keahlian beliau ini. Dan tentunya jaringannya sangat luar biasa. Dan kalau misalkan saya ini yang bagi di organisasi pergerakan mahasiswa, beliau adalah senior kita di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang hari ini sedang akan melaksanakan hajat besar, yaitu Kongres PMI. Beliau sangat luar biasa dalam pergerakannya, dalam dai, kemudian aktivis, qori, penceramah, guru ngaji dan sebagainya. Semuanya pokoknya tinggal lakukan ya. Nah ini perlu kita obrolin nih Ustadz, terkait tentang kok bisa gitu ya, kok bisa sampai menggeluti di bidang itu gitu. Dan ini juga menjadi semangat kita bahwa ternyata al-harokah barokah, kita harus bergerak terus gitu. Nah baik Ustadz, mulai dari perjalanan nih kira-kira kita bisa mulai itu. Iya. Dari perjalanan Ustadz dari ini ya, Madura ya. Nah bisa sampai ke Jakarta terus kemudian sampai sekarang ini. Ya sebelum kita ngobrol banyak, mungkin kita simpulkan dulu pembahasan kita biar tidak terlalu meluas ya. Oke. Jadi saya di kesempatan podcast kali ini akan bercerita soal perjalanan dari santri kampung menjadi santri kota. Ya. Saya memang dilahirkan di keluarga santri di kampung ya. Mungkin publik sudah tahu kalau orang Madura ya biasanya pakai santri ya. Jalan-jalan ke pasar aja pakai sarung kan. Saya dilahirkan di dunia santri dan dari kecil saya memang belajar di pesantren, kemudian masuk di Jakarta sekitar 13 tahun yang lalu. Sudah lumayan lama ya. Ukurannya sudah bisa nyalon presiden. Karena Jakarta ini memang menjadi cita-cita semua orang ya. Orang di kampung itu mengira Jakarta ya kayak di TV itu ya. Walaupun ternyata banyak peristiwa-peristiwa khususnya di ruang dakwah undercover. Ada cerita-cerita di balik layar, di balik kemegahan gedung ibu kota yang banyak mungkin bisa diceritakan buat netizen nantinya. Jadi, dakwah undercover ya. Dan itu tema paling mungkin ini jadi tagline kita pada podcast hari ini. Iya bisa. Jadi saya itu awal datang ke Jakarta, cita-citanya nggak ada
bergerak di ruang harokah dakwah ini nggak ada sama sekali. Saya ke Jakarta murni ingin mengadu nasib. Syukur-syukur saya bisa melanjutkan kuliah. Karena bagi saya kan S1 di Surabaya. Kalau saya balik kampung, pikiran saya mau ngapain di kampung, ya kan? Tidak tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keilmuan yang saya miliki di Surabaya saat itu. Maka tidak ada pilihan lain kecuali saya harus mengejar ke kota yang lebih besar dari Surabaya. Maka ketika masuk ke Jakarta pun saya bingung mau ngapain ya kan? Akhirnya ya dengan kebingungan itu kemudian memunculkan kreativitas. Sehingga saya semua yang dilakukan oleh orang kita lakukan di Jakarta ya. Orang kerja ya saya coba kerja. Orang sempet orang ngantor ya saya coba ngantor ya. Saya pernah 5 tahun di Senayan ya kan. Kemudian saya kok ketika 5 tahun kerja di kementerian ya di Senayan itu pikiran saya kepikiran begini, saya santri kok kerjanya kayaknya nggak sesuai dengan dunia santri ya. Saya di sana sibuk bekerja, kemudian keliling Indonesia, kunjungan ke beberapa kota. Akhirnya saya terpikir untuk bergabung di KODI, Koordinasi Dakwah DKI Jakarta. Itu tahun 2017. Ya, sekitar satu angkatan kita ya. Terus baru sadar saya itu. Sekitar 2017 ya. Iya, angkatan 24 ya. Saya bergabung di KODI itu ya karena saya merasa kering spiritual. Di saat saya merasa kering spiritual itulah kemudian saya terpanggil untuk ikut-ikutan. Akhirnya dengan bergabungnya saya di Koordinasi Dakwah DKI Jakarta ini ya sampai hari ini saya kecanduan. Saya kalau dalam sebulan tidak hadir ke KODI kayaknya ini gimana ini? Luar biasa. Saya merasa berdosa kayaknya karena saya sudah punya komitmen bahwa menyisipkan sebagian hidup saya di ruang ini, di dakwah ya, di ruang dakwah. Memang urusan pekerjaan memang harus dipisahkan dengan dakwah. Jangan sampai nanti kita masuk ke ruang dakwah malah cari kehidupan di sana. Kayaknya kurang etis. Bukan tidak boleh ya. Apalagi sampai harus cari-cari panggung untuk kepentingan pribadi dengan kedok kepentingan umat kan banyak begitu ya. Makanya saya tetap konsen bekerja di itu pekerjaan saya, tetapi saya hanya mensisipkan sebagian waktu saya untuk terus berkarir agar misi santri kampung menjelma menjadi santri kota itu ya. Dan paling tidak sekarang sudah tercapai itu. Tercapai alhamdulillah. Antum di KODI, kemudian sekarang di MUI Pusat ya. Di MUI juga. MUI Pusat, kemudian juga sekarang baru kemarin dilantik di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ini luar biasa. Walaupun saya masih malam di sana ya. Ya, kegelisahan dan kekeringan rohani yang antum rasakan tadi gitu yang kemudian masuk ke dunia dakwah gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah dirasakan ya. Jadi latar belakang saya masuk di ruang dakwah ini bukan sekedar merasa kering spiritual, tapi saya juga melihat realitas kota. Jadi kegelisahan lah. Ya, kegelisahan. Jadi saya itu belajar betul bagaimana menghadapi kehidupan di ibu kota ini yang sangat sangat beragam. Saya itu pernah bergabung dengan komunitas dalam tanda kutip anak jalanan. Saya pernah dunia malam, saya nongkrong sampai jam 3 pagi. Saya juga pernah di Jakarta itu. Dan dari situlah kita membangun kesadaran ternyata tanggung jawab kita sebagai santri itu sangat besar. Betul. Dulu itu namanya santri ya. Mau pakai sarung di Jakarta malu. Ya kan? Mau menyampaikan ayat-ayat padahal saya menghafal Quran juga. Tetapi kayak kaku itu loh, kita kalah sama orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip belum pernah tinggal di pesantren. Jadi saya dulu pernah di kantor itu, ketika di kantor saya lihat memang dai-dai yang masuk ke sana itu, saya pikir ya mungkin karena belum pernah di pesantren ya. Sementara di kantor saya banyak orang yang sebenarnya pernah tinggal di pesantren, tetapi karena sudah terlanjur aktif di dunia yang lain, akhirnya mereka malu. Maka dari itu saya beruntung waktu itu saya ikut-ikutan suksesi Kiai Ma'ruf Amin ya. Salah satu di antara misinya beliau itu adalah mempopulerkan dunia santri. Dan saat itu Pak Jokowi juga mendeklarasikan Hari Santri Nasional ya. Waktu itu saya terlibat di kepanitiaan Liga Santri. Jadi saya merasa ternyata santri juga bisa. Dan hadiah terbesar bagi santri itu dilakukan oleh Jokowi Jokowi dilakukan. Termasuk Hari Santri itu yang saya rasakan ya. Ada perhelatan Liga Santri Nasional dan salah satu lulusan
Liga Santri Nasional tuh menjadi pemain timnas. Oh, iya. Saya masih ingat betul karena saya mengikuti program itu, dan saya sangat bersyukur bahwa ternyata santri juga bisa. Dan santri ini memiliki potensi yang luar biasa, dan jika dikembangkan ya juga bisa seperti mereka-mereka di luar itu. Betul. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya masih konsen ya, bergerak di ruang dakwah ini, dan ada banyak hal yang mungkin bisa diceritakan buat teman-teman yang lain. Bukan berarti kita pamer, tetapi ini bisa menjadi pelajaran sekaligus motivasi mungkin dan buat harus dibuka, Ustaz. generasi dai masa depan ya, karena Kodi sendiri kan tiap tahun terus melahirkan ratusan bahkan ribuan dai ya, sehingga penting bagi dai-dai itu untuk menceritakan pengalaman-pengalaman selama di ibu kota. Betul. Nah, tadi yang dakwah undercover yang menjadi tadi, bahwa saya juga ngikutin ya Ustaz, di di media sosial dan sebagainya lah. Kalau misalnya Ustadz pernah melaksanakan kegiatan mengundang artis, tapi dakwahnya di jalanan. Kalau nggak salah artisnya Sahur Android ya. Iya. Dulu Sahur Android. Iya, Sahur Android. Betul. Bersama pengamen, bersama. Dulu saya ngajak, kebetulan saya lumayan banyak ya kenal dengan Tommy Kurniawan ya. Tommy Kurniawan ya. Artis. Nah, maksud latar belakang zaman untuk melaksanakan kegiatan itu apa gitu? Artinya apa yang Ustadz lihat gitu ya? Tadi memang kegelisahan, karena ternyata tanggung jawab sebagai seorang santri, seorang ini berat nih. Saya kan lama nongkrong di Senayan ya. Jadi saya banyak kenal dengan banyak background, ada artis, ada pengusaha, ada pejabat, ada orang-orang daerah yang masih gelap ibu kota ya kan. Ada banyak sekali background yang saya geluti, bahkan saya tuh pernah nongkrong anak jalanan dengan komunitas dalam tanda kutip LGBT juga pernah saya ketemu dengan teman-teman yang kebetulan ada di ruang itu. Maka menarik. Saya itu kepikiran bahwa mendefinisikan dakwah itu jangan terlalu sempit. Kadang-kadang itu orang merasa sedang berdakwah kalau sedang berceramah gitu. Padahal di pasar, di jalanan juga banyak orang berdakwah. Misal geng motor. Saya pikir tidak semuanya geng motor itu negatif. Banyak teman-teman geng motor itu yang positif, dan mereka menularkan nilai-nilai positif kepada teman-teman yang lainnya. Nah, mereka itu sesungguhnya sedang berdakwah. Maka dari itu, menurut saya penting untuk mendekati kawan-kawan saya di ruang itu yang sebenarnya punya pemikiran positif. Mereka nongkrong di jalanan, ya mungkin bagi kalangan santri waktu itu saya masih agak tabu ya dengan dunia Jakarta. Saya selalu negatif thinking. Ada orang masuk kafe, kesannya itu buruk gitu loh. Padahal ternyata di sana juga banyak. Berarti kita kalau masuk kafe pakai sarung nggak apa-apa ya? Nggak masalah. Nggak masalah sebetulnya ya. Iya. Yang penting niat kita ya tetap ada muatan dakwahnya itu. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman di jalanan waktu saya dulu nongkrong misalnya di tengah malam, di saat banyak orang mabuk misalnya. Ternyata ada beberapa kawan kita itu yang komitmen untuk tidak mabuk. Ada. Walaupun dia tidak mengatasnamakan dai, mungkin dia nggak pernah pegang sorban, nggak pernah pakai peci, tetapi ada orang-orang yang memiliki komitmen terhadap agama. Maksud saya, dengan keberadaan kita di koordinasi dakwah DKI Jakarta ini penting untuk merangkul teman-teman kita yang positif itu untuk menjangkiti ya teman-teman yang negatif itu, sehingga mereka hijrah menularkan ya. Untuk teman-teman itu keren sekali itu. Artinya kalau misalkan program ini terus kita lakukan ini luar biasa. Ya intinya kesimpulan saya itu memang kita harus memperluas definisi dakwah. Dakwah itu bukan hanya di masjid, dakwah itu bukan hanya di mimbar, tetapi dakwah itu di ruang-ruang gelap sekalipun. Di situ ada tempat untuk kita berdakwah. Mungkin kita lihat Gusme ada Gus Miftah yang berdakwah di tempat plus di Jakarta, di Yogyakarta saat itu. Maka saya kepikiran itu bahwa kita penting untuk memperluas jaringan dakwah itu. Dan untuk kan ini kan Kodi setiap tahun merekrut kader baru nih. Nah, merekrut kader baru ini juga harus lebih beragam.
Harus lebih beragam menurut saya. Artinya yang direkrut hanya bukan kalangan santri saja, tetapi mungkin ada di luar santri tetapi memiliki spirit untuk berdakwah, itu penting untuk diajak. Dan kita lihat mungkin di Kodi sendiri kan selama ini kan banyak teman-teman kita ada yang konsen di bidang sosial, ekonomi, budaya, budaya, bahkan politik. Politisi juga ada ya. Artinya memang ruang-ruang dakwah ini tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat ruang dan waktu. Semua orang punya potensi untuk melakukan dakwah itu. Iya, betul. Nah, di samping juga itu kan sekarang udah canggih lah sekarang misalnya teknologi, kan teknologi dan sebagainya kan itu juga harus dimanfaatkan betul gitu ya. Betul. Dan harus melahirkan influencer dai gitu ya. Kemarin saya ikut itu kegiatan Kodi. Itu dakwah digital ya. Itu sangat positif bagi saya dan saya berharap teman-teman yang mungkin masih jadul ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz kan banyak itu yang masih belum melek digital ya. Awalnya saya juga sama. Saya itu awal bikin YouTube gara-gara ikut standarisasi dai MUI. Jadi di situ ada materi pentingnya kita untuk dakwah digital di media sosial. Akhirnya saya coba-coba bikin YouTube sedikit demi sedikit berkembang dan penontonnya sudah lumayan banyak sampai ribuan. Tetapi memang niat dan orientasi kita harus jelas gitu. Kalau niat kita cari cuan, biasanya cepat putus asa gitu. Tapi kalau niatnya kita dakwah ya kan, YouTube saya itu berjalan sudah sekitar 4 tahun. Masih agak stuck ya banding mungkin teman-teman yang memiliki orientasi bisnis dan lain-lain, karena memang konsen kita ber-YouTuber itu ya karena dakwah. Sehingga harus bikin konten terus. Bikin konten soal itu diminati atau enggak, karena memang kalau berdakwah ini yang pahit-pahit pun harus disampaikan. Di ruang digital biasanya suka cari yang manis-manis kan begitu kan. Yang pahit-pahit cenderung ditinggalin. Tapi kita sebagai seorang dai harus disampaikan, mau itu manis, mau itu pahit harus disampaikan. Walau kana murrad kan. Iya betul. Qul haq walau kana murrad. Karena tentunya kalau misalkan itu relatif lah orang menilai gitu ya. Relativitas itu namanya teori relativitas itu. Orang bisa menilai baik, bisa menilai buruk, itu kan ada sebab akibatnya, ada relasinya, ada hubungannya dan sebagainya. Jadi artinya bahwa benang merah adalah terus saja gitu sampaikan kalau misalkan itu baik gitu ya. Qul haq walau kana murrad itu tadi. Ini luar biasa nih Ustaz. Jadi banyak yang perlu kita bahas juga itu terkait tadi dakwah grassroots, terus kemudian dakwah digital tadi kan. Antum sudah melakukan itu dan ada juga yang lebih menarik lagi bahwa Ustadz sudah terjun di televisi nih. Jadi jangan salah ya. Beliau ini tampil di TVRI pernah, di Okezone pernah, sering. Prinsip saya itu dan beliau banyak melahirkan para dai milenial juga. Ya termasuk saya juga salah satu kecipratan berkahnya beliau pernah tampil di Okezone ya. Jadi prinsip saya ini kan santri. Saya sudah komitmen nih. Saya tidak akan mengisi ruang-ruang yang sudah diisi oleh kiai. Jadi ruang itu ketika diisi oleh banyak guru-guru kita, maka saya mundur. Karena prinsip saya ingin mengisi ruang kosong. Di saat itu mungkin banyak di antara guru-guru kita yang belum sadar medsos sehingga saya terpaksa masuk di ruang itu. Dan juga memang masuk di ruang digital tuh agak kejam. Betul. Dan di situ kadang-kadang memunculkan kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra dengan kita. Maka kita harus siap. Siap didukung, siap tidak didukung. Siap dipuja, siap dicela kan kita. Dan harus siap materi juga. Harus siap argumen juga. Kalau misalkan nggak kuat argumen. Maka dari itu prinsip saya itu, kalau saya menyampaikan satu ayat, maka saya harus membaca 10 ayat. Betul. Saya menyampaikan satu kata, maka saya harus belajar 1000 kata. Maka saya membiasakan, kalau saya dalam seminggu punya jadwal ceramah 3 kali, maka saya harus siap mendengarkan 10 ceramahnya orang lain. Karena bagi saya jangan sampai kita itu kehabisan bekal. Betul. Kalau bahasa warung kelontong Madura, kita itu apa yang menjadi kebutuhan umat harus tetap dilayani, harus dipenuhi juga. Kalau orang Madura jualan itu, kalau ditanya ada bodrek nggak misalnya, dia tidak langsung menjawab tidak ada.
besok kulaan datang lagi. Jadi memastikan stok selalu ada, selalu tersedia. Iya, Sama, saya Palu gada ya, palu gada. Apa yang saya lu minta gua ada iya. gitu. Saya punya prinsip, saya harus terus kulaan. Iya. Saya harus lebih banyak belajar daripada mengajar. Dan tentunya itu ya, upgrade diri itu ya. Ya. Dai juga harus terus Harus sadar diri lah, harus sadar diri. Kadang-kadang saya juga tanya sama istri itu, penampilan saya sudah menarik, Pak. Kalaupun istri sudah puas ya, namanya sudah dibalut rasa cinta kan, pasti puas kan namanya istri. Saya tanya sama orang, saya tanya sama orang lain, bahkan saya harus punya orang yang rajin mengkritik saya. Betul. Saya ada beberapa senior, saya pun tampil maksimal, bagi dia masih jelek. Ini penting. Iya betul. Untuk memotivasi saya harus terus upgrade, mulai dari cara pakai baju. Malah tentunya kalau teman yang jahat itu teman yang muji terus. Ya, gitu. bagi saya itu netizen yang kontra saya itu adalah motivator terbaik bagi saya. Bukan musuh. Kita tidak boleh baper, terus kita upgrade diri, meningkatkan kapasitas diri sehingga kita menjadi khadimul ummah. Iya. Nomor satu menurut saya memang niat ya. Niatnya kita adalah khadimur ra'iyah, khadimul ummah, sehingga apapun resiko yang kita hadapi, insya Allah kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Baik pemirsa, luar biasa ini ya. Apa yang beliau sampaikan, apa yang menjadi kegelisahan beliau di dunia dakwah juga sudah beliau sampaikan, unek-uneknya beliau sampai, alhamdulillah udah tercapai semua kira-kira apa yang beliau tuju itu. Nah mungkin tapi ya tidak sampai di situ, tapi masih banyak yang perlu harus ditingkatkan dan sebagainya. Karena tadi yang beliau sampaikan itu dai harus upgrade diri dan sebagainya itu, dan terus meningkatkan diri dan sebagainya. Ini yang penting untuk kita sebagai dai untuk terus mengupgrade diri di tengah persaingan artificial intelligence dan sebagainya. Jadi ini luar biasa. Dan tentunya mungkin ada satu kata, dua kata yang beliau sampaikan untuk menutupi podcast kita kali ini, dan tentunya masih banyak lagi nanti di episode berikutnya nanti Ustaz. Ya. Nah kira-kira pesan nih Ustaz untuk pemirsa, kata penutup untuk pemirsa dalam dakwah underground tadi, dan kemudian banyak hal yang Ustaz sampaikan. Yang pertama, dakwah itu bukan hanya ceramah agama, tetapi setiap umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan beliwani walau ayatan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Setiap manusia Islam baligh mukallaf memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah Islam. Kemudian yang kedua, saya mengajak untuk diri saya sendiri dan juga mungkin teman-teman dai yang lain lebih banyak berkaca ya, daripada tampil terlalu kepedean. Maksudnya lebih baik kita lebih banyak menggali untuk diri daripada sibuk menyampaikan untuk orang lain. Yang pasti harus seimbang lah. Betul. Cukup. Jadi apa yang kita sampaikan itu ya itu sebetulnya untuk diri kita ya. Jadi kembalikan untuk diri kita. Ketika kita menasihati orang lain, ketika kita menasihati orang lain, sesungguhnya kita sedang menasihati diri kita. Ini luar biasa nih pemirsa. Jadi dakwah itu sebetulnya menasihati diri kita, memperbaiki diri kita. Baik, terima kasih nih Ustaz atas kesempatan yang sudah diberikan dan waktu yang sudah berkenan hadir di podcast Qodital ini. Tentunya karena kesibukan beliau ini luar biasa nih. Jadi tadi udah disebutkan ya. Terus beliau YouTuber sebagainya, DMI, pengurus MUI dan sebagainya, banyak lah. Jadi ini kita bersyukur karena ketemu dengan beliau dan hadir di podcast Qodital. Jadi pemirsa tetap di Qodital, obrolan renyah dakwah. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.